Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya kembali akan membahas mengenai investasi cryptocurrency. Saya paling suka gitu ya kalau lagi setelah bahas soal cryptocurrency gitu ya, terus rame-rame saya dibully gitu oleh orang-orang yang merasa lebih pintar gitu dari saya mengenai koin kripto gitu ya. Tapi kali ini ya, Anda silakan bully saya lagi gitu ya, karena apa yang selama ini saya yang saya buat konten deh mengenai kripto, bahwa itu adalah sesuatu yang nggak ada dasarnya, mata uang angin dan lain-lain ya. Sekarang ini mulai rame-rame didukung oleh banyak orang. Jadi ternyata saya nggak sendirian gitu. Jadi kalau Anda mau marah, mau tetap marah gitu ya, silakan lawan aja ini orang-orang yang sebentar lagi akan saya tayangkan pendapatnya ya. Oke deh, gini aja. Tadi saya katakan ini pasti akan mengundang sejumlah bully dari orang yang merasa lebih pintar dari saya, yang merasa lebih ngerti mengenai kripto, yang lebih ngerti mengenai Bitcoin, yang lebih ngerti mengenai blockchain. Padahal belum tentu mereka lebih pintar dari saya. Sorry ya coy ya. Gini aja deh, kita lihat ini berita dari majalah Forbes ya. Ya belum lama, ini baru 2 minggu yang lalu. Di sini jelas-jelas disebut ya, seorang kontributornya yang ya cukup punya nama juga, John Toby ya. John Toby ini bilang Ponzi yang virtual atau skema Ponzi yang virtual meledak. Ya. Aduh. Dalangnya cryptocurrency menghilang sekarang katanya. Bukan saya ngomong loh ya. John Toby ya. Katanya skema Ponzi virtual meledak ya. Mastermind cryptocurrency sekarang pada menghilang. Lucu juga nih John Toby ya. Lihat tuh, itu ilustrasinya kekacauan gitu ya. Oke. Di sini John Toby bilang investasi virtual, dalam hal ini investasi cryptocurrency gitu ya, menjanjikan hal-hal yang begitu keren lah, sebut saja gitu ya. High return, bisa bikin Anda kaya lah. High return, imbal hasilnya tinggi, tidak ada risiko inflasi katanya. Padahal sekarang gara-gara inflasi melempem itu kripto. Iya, nggak ada bedanya sama yang mereka sering cibirkan, apa itu saham? Itu mainan orang-orang kolonial seperti Pak Chandra, seperti Warren Buffett, seperti Bill Gates. Kita milenial kripto ya. Nah, ini dia. Dulu kan dijanjikan yang namanya kayak kripto ini tidak ada resiko terhadap inflasinya. Padahal melempem sekarang ya kan. Completely safety. Aman total. Dari mana aman total? Iya sih, kalau secara teknologi blockchain-nya aman. Tapi bodoh juga kalau Anda bilang Bitcoin is blockchain, blockchain is Bitcoin. Blockchain itu adalah teknologi di belakang Bitcoin atau yang dipakai oleh Bitcoin. Tetapi blockchain sendiri, teknologi ini bisa dipakai untuk aplikasi apa saja. Misalnya bisa dipakai untuk aplikasi asuransi, aplikasi perbankan pun bisa menggunakan blockchain. Jadi jangan selalu kalau Anda dengar blockchain pasti Bitcoin, blockchain pasti kripto. Enggak coy, itu cuma teknologi yang kebetulan dipakai oleh Bitcoin ya. Betul, teknologinya safe. Tapi bukan investasinya yang safe ya. Absolute privacy. Privasi Anda terjaga absolut. Padahal coba sekarang Anda investasi kripto, Anda bukalah di akun gitu ya, atau wallet di exchanger
lokal gitu ya, tetap Anda bisa di-trace. Anda setor berapa, aduh, udahlah. Sekarang semuanya sudah serba diatur, jadi udah jangan ngomong lagi decentralized gitu ya. Enggak, sudah tidak ada privacy ya. Dan secara cepat bisa ditransfer kemana saja, betul ya. Kalau Anda mentransfer uang dalam bentuk kripto, misalnya pakai USDT, akan lebih cepat ketimbang Anda mentransfer uang dari bank ke bank misalnya ya. Kemudian, tenang aja katanya ya, kalau orang-orang yang sering mempromosikan kripto, tidak ada intervensi misalnya, tidak akan tersentuh sama regulasi, bebas dari sentuhan pajak, bebas biaya, padahal ada aja tetap biayanya. Kemudian red tape itu nggak usah khawatir seperti kita kirim uang dari bank ke bank yang birokrasinya itu ketat, nggak ada red tape gitu, tidak ada red tape ya. Nah, oleh karena itu jelas investasi virtual ini yang dalam bentuk kripto ini menjadi pilihan ngetop di zaman modern. Apalagi anak-anak milenial yang mau cepat kaya gitu kan ya. Katanya tidak akan ini sempurna lah, tidak akan salah gitu ya dengan inovasi terbaru ini, yaitu cryptocurrency. Itu kan yang mempromosikan bilang begitu selama ini ya. Nggak akan ada yang salah lah dengan investasi seperti ini, yaitu cryptocurrency. Oke? Tapi ups, ternyata ada kelemahan-kelemahan yang tersembunyi ya di balik investasi kripto ini. New buyer, orang yang baru, yang belakangan ini beli ketimbang orang yang mula-mula beli ya. Di sini dia memberikan reward kepada previous buyer, memberikan keuntungan kepada orang yang masuk duluan. Iyalah, orang yang beli Bitcoin yang dulu cuman bisa ditukar pizza gitu ya, sekarang bisa ratusan juta. Terakhir bisa berapa? Oh, bisa menyentuh 1 miliar hampir. Nah, sekarang memang cuman 200 sampai 300-an juta sih. Tapi dulu cuman bisa beli pizza, ya kan? Nah, artinya orang yang dulu-dulu beli gitu ya, dibanding yang sekarang gitu ya, yang bebek dungu gitu, ini yang duluan nih gitu ya. Saya nggak bilang bebek cula sih, saya bilang lu duluan, tapi ini yang belakangan nih. Yang belakangan bayar ke dia lebih tinggi, dia dapat untung, dia rugi, kira-kira begitu. Itu kira-kira seperti skemanya Charles Ponzi, yaitu money game ya. Ketika seller atau penjual Bitcoin melebihi pembelinya, jadi banyak orang yang mau jual gitu ya, yang beli sedikit nih, yang mau jual banyak tapi yang mau beli sedikit, maka siklusnya akan terbalik, tidak lagi menguntungkan karena rame-rame pada mau jual. Bapak ngomong gitu saham juga sama, nanti dulu tunggu selesai gitu ya. Ketika penjualnya itu melebihi buyer, pembelinya, maka siklus yang tadi menguntungkan jadi merugikan. Oke? Nah, harinya sudah tiba katanya. Wah, harinya sudah tiba. Orang-orang yang dulunya mengadopsi secara hebat gitu ya, yang sebenarnya mereka tuh tidak terpikat dengan yang cerita-cerita tadi gitu ya, yang bahwa ini adalah aman. Dia sebenarnya pegang Bitcoin atau pegang kripto lainnya tidak terpikat oleh cerita gitu. Ya, ini mastermind-nya lah kita bilang ya, atau orang-orang yang memanfaatkan ini kripto gitu ya. Nah, investor-investor ini yang sekarang melepas Bitcoin besar-besaran, menurut John Toby ya, adalah campuran dari orang-orang seperti diktator ya, yang cari aman ya. Kemudian orang-orang yang terlibat di aksi-aksi kriminal dan orang-orang pemeras, yang kan suka tuh orang meras orang pakai email, yuk kirim saya Bitcoin gitu kan.
You punya email, saya bajak. Kalau enggak, wah data kamu sudah saya simpan. Kalau kamu nggak bayar tebusan pakai Bitcoin, nah itu ransom attacker. Orang yang attack terus kemudian minta tebusan. Itu pakai kripto. Nah, kemudian ledakan itu meneriakan pesan yang sama seperti burung kenari yang mau mati. Keluar gitu ya, sell ya. Nah, contohnya yang kena dampak ini juga NFT ya. Nah, tetapi stablecoin katanya tidak seperti itu. Oke lah ya. Kemudian ada yang komplain, apa? Cryptocurrency bukan pilihan terbaik? Bukankah cryptocurrency itu yang the best? Kira-kira begitu kan anak-anak milenial gitu ya. Di sini dikatakan ketika orang mengatakan volatilitas itu dari kripto, ini melambangkan resiko sebenarnya ya, yang juga bisa membuat kerugian besar. Ya. Nah, kemudian popularitas dari stablecoin ya, stablecoin yang di-peg, maksudnya yang kalau istilah Indonesianya apa ya di-peg ya, istilahnya yang di-anchor, yang di link dengan US dollar. Jadi misalkan USDT, 1 USDT disamakan dengan 1 US dollar, itu namanya di-peg ya. Itu digadang-gadang sebagai sesuatu yang lebih bagus dari US dollar ya, yang katanya sudah ketinggalan zaman, nah dan segala macam ya. Nah itu kata siapa? Kata John Toby, kontributor dari Forbes. Nah Forbes ini pastinya tidak akan sembarangan mempublikasi tulisan kontributor seperti ini. Terus Anda mau bilang si John Toby itu sok pintar? Anda jangan-jangan lebih dungu dari John Toby, ya? Sorry. Kemudian bukan John Toby aja di Forbes yang bicara seperti itu. Ya ini ada orang namanya Will Kenny. Dia menulis untuk CoinDesk. CoinDesk ini sebuah situs yang berbicara mengenai kripto gitu ya. Nah ini ada sebuah perusahaan riset namanya FS Insight. Nah FS Insight ini menuduh atau ya menyatakan bahwa Three Arrow Capital adalah perusahaan yang meminjam dan memberikan pinjaman, kira-kira begitu ya. Saya nggak usah bahas detailnya ya, yang berhubungan dengan kripto ya. Disebutkan bahwa Three Arrow Capital ini menjalankan suatu bisnis dengan gaya Ponzi-nya Madoff. Siapa Madoff? Madoff itu bisnismen Amerika yang terkenal menjalankan skema Ponzi terbesar di sejarah finansial Amerika Serikat. Nah, di sini dikatakan Three Arrow Capital yang juga dikenal sebagai 3EAC, kalau saya sebutnya 3AC gitu ya. Nah, dikatakan dia menjalankan bisnis yang serupa dengan pola Ponzi-nya Madoff. Ya, dikatakan bahwa 3AC meminjam secara sembrono dari setiap institusi yang yang meminjamkan kepada dia di dalam bisnisnya, kata FS Insight. Nah, di sini dikatakan industri kripto ya minggu-minggu terakhir ini seperti bersimpuh gitu ya, seperti berlutut ya. Aduh, ke dalam sebuah bisnis yang old fashion sebenarnya, yang pernah dijalankan oleh Madoff.
yang mana dibungkus di dalam sebuah trade atau perdagangan ya, yang sedemikian rupa yang juga pernah menenggelamkan perusahaan yang namanya long term capital management. Kata FS Insight juga dalam laporannya Jumat lalu, ya. Nah, dia juga melihat implikasinya ini dari ledakan atau jatuhnya perusahaan crypto hedge funds dari Three Arrow Capital ini yang juga dikenal sebagai 3AC, ya. Nah, ini pernah ada buku lah kayaknya ya, yang judulnya When Genius Fail, ketika seorang yang ngakunya genius akhirnya gagal. Ya, berbicara mengenai long term capital management. Nah, Three Arrow Capital ini sudah ada satu keputusan pengadilan yang menyatakan harus dilikuidasi. Waduh, ini bisnis yang berhubungan dengan kripto akhirnya diputuskan oleh pengadilan untuk dilikuidasi. Serem, bro. Serem, bro. Nah, dikatakan di sini, waduh, tuduhannya keras juga ya. Madoff dalam skenario 3AC ini adalah pendiri dari 3AC itu. Jadi pendiri 3AC ini dituduh sebagai Madoff gitu. Madoff itu ya tadi bisnismen Amerika yang pernah menjalankan skema Ponzi terbesar di Amerika. Siapa foundernya 3AC? Suju dan Kyle Davis yang menggunakan reputasinya itu ya. Tapi untuk apa? Untuk meminjam secara sembrono dari setiap pemberi pinjaman ya di dalam bisnisnya, sehingga menghasilkan apa ya, pening kepala gitu ya dari perusahaan-perusahaan besar ya yang di industri kripto ini, termasuk Voyager Digital, Babel Finance, and BlockFi, kemudian Sean Farrell. Maksud saya Babel Finance dan BlockFi. Nah, Sean Farrell, kepala strategi digital dari FS Insight, menyatakan di dalam reportnya bahwa inilah si Madoff-nya, yaitu Suju dan Kyle Davis. Gila ya? Gila ya? Anda mau marah sama saya? Jangan marah sama saya, marah tuh sama Sean Farrell, ya. Yang bilang itu Sean Farrell. Saya cuma nyebutin gitu ya. Ini sengaja saya sebutkan di sini ya. Waduh. Di sini katanya Suju dan Davis menggunakan dana yang dia pinjam untuk membayar bunga dari pinjaman yang dia ambil, sambil membuat tanda kutip buku ya, atau membuat sebuah catatan bahwa dia mencetak keuntungan gitu, padahal dia gali lubang tutup lubang, kira-kira gitulah ya. Nah, kemudian berkembang juga di South China Morning Post, dikatakan di sini cryptocurrency adalah skema Ponzi terbesar di dalam sejarah kehidupan manusia. Anda baca deh ya. Dikatakan di sini blockchain based service network ya, maksudnya dari Tiongkok ini ya, eksekutif dari blockchain based service network dari Tiongkok ini mengatakan Web3 games dan cryptocurrency ya, seperti Bitcoin dan Ethereum adalah penipuan investasi. Bukan saya ngomong ya, eksekutif dari Tiongkok ini. Memang orang-orang China begitu, Pak. Ya sudahlah, jangan marah sama saya. Ya. Kemudian siapa lagi yang bilang itu? Sebuah situs yang namanya juga bitcoin.com. Ya. Ia berbicara mengenai topik yang sama. China Blockchain Alliance eksekutif mengatakan virtual currency, yaitu ya kripto, adalah skema Ponzi terbesar di dalam sejarah atau sejarah kehidupan manusia, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa meskipun
itu terjadi, value of blockchain technology should not be ignored because of virtual currency. Maksudnya begini, bagi Anda yang selalu berkata Bitcoin is blockchain, blockchain is Bitcoin, itu dungu banget deh. Blockchain itu cuman teknologi. Jadi kejatuhan Bitcoin dan lain-lain kripto-kripto yang menggunakan blockchain, ya, janganlah kita menyalahkan blockchainnya. Blockchainnya itu cuman teknologi yang bisa dipakai untuk aplikasi asuransi, perbankan, dan lain-lain. Distribusi logistik, bisa aplikasinya memakai blockchain. Jadi blockchainnya jangan disalahin. Dikatakan juga kejatuhan itu karena bacot lah gitu ya. Bacot 90% dari 100 orang terkaya katanya. Iyalah, sorry ya, di sini kita lihat dah ya. Dia kasih contoh seperti Elon Musk yang cuman cuit gitu ya, bisa menggoyangkan harga Dogecoin gitu ya. Ya. Dan kemudian seperti ya tadi saya katakan Elon Musk yang cuman cuit cuman ketik bisa mempermainkan harga Bitcoin, Dogecoin misalnya. Bitcoin juga pernah dia cuit naik gitu ya. Dia cuit lagi turun. Ketika dia cuit dia tidak akan terima Bitcoin. Turun lagi gitu ya. Nah, oleh karena itu meskipun hal itu semua adalah fakta katanya, teknologi blockchain itu jangan disalahkan gitu ya. Karena tadi saya bilang itu cuman teknologi yang bisa dipakai juga untuk di industri asuransi, perbankan, atau distribusi logistik. Ya, jadi jangan disalahkan blockchainnya, jangan disalahkan teknologinya. Salahkan orang yang menggoreng-goreng permainan para paus, kan sudah saya pernah terangkan kan ya, yang menggoreng harga Bitcoin kemudian didump, dia pump kemudian didump ya, jelas. Oke, jadi itu saja. Silakan marah. Bagi Anda pecinta kripto atau Bitcoin gitu ya, mau marah sama saya juga boleh, silakan bully, tapi bulinya yang cerdas gitu ya. Kalau Anda bulinya ke ke masalah pribadi gitu ya, saya nggak segan-segan untuk blok atau Anda saya permainkan ya. Demikian saja, silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.